Wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini Jumat kelima ya. Dan kita masuk di tanggal 4 Zulhijjah. Rabu tanggal 1. Kamis ya, Kamis itu tanggal 2. Jumat 3 ya. Tapi itu dari 51, berarti sudah masuk 4. Maka sesuai sedang isbat, hari raya Idul Adha itu di kita jatuh pada hari Jumat tanggal 6 ya. Berarti Arafah tanggal 5. Sama dengan Saudi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan Zulhijjah ini. Karena Zulhijjah itu bulan haji sejak zaman dulu, sebelum Nabi kita haji sudah ada nama Zulhijjah. Karena haji ini termasuk ibadah tertua selain sholat. Sejak zaman Nabi Adam sudah pernah tawaf di Ka'bah. Dilanjutkan penemuan kembali Ka'bah itu hilang, baru kembali ditemukan pada zaman Nabi Ibrahim dan konteks diperbarui ya. Dan Zam-Zam muncul saat itu. Dan terkait dengan Zulhijjah ini, pertama ya, ada namanya ibadah-ibadah sunnah, yaitu ada namanya Shom Ayyamil Ushr, puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namanya apa? Ayyamul Ushri. Disebut 10, bukan 10, 9 ya, karena 10 nggak boleh puasa ya. Ayyamul Ushri dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu satu bagi yang mampu. Tapi gimana, saya nggak mampu tapi saya ingin memanfaatkan Senin Kamis, boleh juga. Senin kemarin lanjut Kamis kemarin ya kan, nanti ketemu lagi Senin besok. Nah tanggal 8, 9 silakan itu tarwiyah dengan Arafah. Tanggal 8 berarti ada apa? Kalau tanggal 10 nya hari Jumat, berarti Kamis sama Rabu Kamis nih puasa nih ya. 8, 9 nih. Kalau 8, 9 berat juga 9 nya itu hari Kamis double tuh, sunnah tidak dapat Senin Kamisnya juga dapat sehari Arafahnya. Apa keutamaannya Arafah? Itu menghapuskan dosa yang lalu ya. Itu pertama. Yang kedua, yang pernah saya bilang sebelumnya, orang yang berkurban ya, diminta tidak memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 kemarin. Diminta tidak memotong kuku dan rambutnya dari sejak tanggal 1 hari apa? Rabu. Berarti kalau udah motong hilang sunnahnya. Nggak batal anunya, nggak batal kurbannya, cuma hilang sunnahnya. Sunnah dia tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Karena Nabi sampaikan, kita ra'aitum hilal Dzulhijjah, barang siapa atau di antara kalian melihat bulan Dzulhijjah atau hilalnya ya, wa arada ya ahadun minkum ayyudahiyya, dan siapa yang ingin ya, atau salah seorang yang ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa dzarihi, maka hendaknya dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Itu ya. Dan sunnah nanti yang tidak kalah pentingnya, puncaknya tanggal 10 yaitu Idul Adha, sholat kita dengan kurbannya dan juga lanjutkan dengan kurban. Nah kurban ini sering disebut dengan adha. Idul kurban boleh ya. Idul kurban, Idul Adha. Kenapa? Adha itu nama hewan yang disembelih, udhiyah. Makanya hewan Idul kurban ini identik dengan sembelihan. Seandainya, tapi seorang enggak ada. Seandainya satu masjid, satu kampung nggak ada yang korban, musibah.
Berarti dia nggak melaksanakan sholat Idul Kurban dengan makna yang sebenarnya, cuma sholat doang. Ya, tapi perayaan kurbannya nggak ada. Ya, padahal Idul Adha itu identik dengan kurban. Itu ya, jadi perlu dipahami. Nah, kurban ini apa yang kita sembelih? Kita sudah sering disampaikan. Ini saya baca di kitab Fiqh Sunnah, kemarin sudah di kitab Fidatul Mujahid, banyak perbedaan pendapat ulama. Jadi kita ambil yang kita laksanakan, kita yakini. Pertama, waktu penyembelihan itu ya sudah kita maklumi dari sejak selesai sholat Idul Adha, ya. Ini terlepas, akan ada yang bilang katanya yang dijadikan patokan itu terbit matahari, enggak. Yang jadi patokan adalah sholatnya. Kalau saya pernah di Mesir, pernah di Saudi, yang haji coba tanya, yang haji pasti sholat Idnya itu jam 6. Ya, hari sebelum terbit udah sholat mereka. Kenapa? Alasannya supaya waktu pelaksanaan nyembelih kurban itu lebih panjang. Ini penting bicara tentang waktu. Dimulai dari selesai sholat Idul Adha. Makanya kata Nabi apa? Ya. Inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji fananhar. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Kata Nabi, sesungguhnya hari pertama yang kita lakukan pada hari ini, hari Idul Adha tanggal 10, kita sholat berjamaah, maka sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka yang berkorban ketinggalan sholat Idul Adha. Meskipun boleh sholat sendiri di rumah, tapi kan nggak apa. Kata Nabi, sesungguhnya kegiatan yang pertama kita mulai di hari Idul Adha adalah sholat Idul Adha. Semangat kemudian kita pulang ke rumah. Ini sunatnya kita pulang ke rumah, masing-masing mau makan dulu, bumbu. Iya kan? Setelah itu panen hari kita mulai nyembelih. Nah, di zaman Nabi itu nyembelihnya sendiri-sendiri, nggak ada panitia, nggak ada. Ya kita ini, jadi mohon maaf kalau dibilang bid'ah, panitia ini bid'ah. Iya. Tapi kan nggak semua orang di zaman sekarang mampu melaksanakan penyembelihan sendiri, apalagi sapi, ya nggak bisa, harus pakai panitia, gitu kan? Maka sudah menjadi maklum dan ini juga sudah diakui secara internasional. Kalau mau tahu, Arab Saudi itu setiap tahun mengerjakan penyembelihan hewan kurban plus dam itu plus dam. Sekarang dam itu nggak boleh masing-masing. Tahun ini harus bayar melalui ada namanya lembaga adahi. Itu yang mengelola. Bayangkan kalau kita ini ya konstruksi ininya, satu orang misalkan haji tamattu itu 1 dam 1 ekor kambing. Ya ini bicara dam doang nih, 1 ekor kambing dikalikan sekitar kurang lebih 2 juta orang, berapa? Berarti 2 juta ekor kambing disembelih di luar kurban, di luar kurban. 2 juta kambing disembelih dam doang. Ya. Kalau nggak pakai panitia maaf, ya. Siapa yang mengerjakan? Ya, makanya dikelola. Nanti daging-daging ini oleh pemerintah Saudi dengan kurban akan dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk negara kita. Jadi bila sekarang bisa juga ngadain proposan. Kalau memang aja belum Madura dapat 1 kontainer benar dulu ya. Orang-orang mungkin di sana kreatif, udah buat di kampung aja nih, kirim pakai kontainer. Ya. Nah, maka dari itu ini penting kita catat, dimulai ketika setelah sholat Idul Adha. Baru mulai sampai kapan? 10, 11, 12, 13. 13 kapan? Sebelum terbenam matahari kita kasih kesempatan menyembelih hewan kurban selama 4 hari. Maka besok ini Jumat nggak bisa kita sepakat ngerjainnya Sabtu, nggak apa-apa karena masih dalam rentang dibolehkan. Ketimbang kita memaksakan diri habis Jumat ngerjain pagi, Jumatan ketemu Jumat mabok, itu belum selesai udah bubar ya.
Pernah dulu kita ijtihad itu, tapi saya kira baiknya kita Jumatan juga lah, karena Nabi itu Jumatan. Wa nahnu mujammi'un, kata Nabi kami, meskipun ketemu 2 hari raya, ada hari Jumat dan hari Idul Adha, maka kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi nggak boleh masjid itu kosong sebenarnya. Ya, karena dikhawatirkan ada orang yang nggak sholat Idul Adha. Ini yang faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan penyembelihan pada setelah sholat Id dan seterusnya sampai hari tasyrik, hari ketiga menjelang terbenam matahari, faqad asaba sunnatana, maka orang ini sudah melakukan sesuai sunnah kami, kata Nabi. Wa man dzaba qablu fa inna mawallahu muqaddamu li ahli laysa min usufi syai', barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka bukan kurban, itu cuma sembelihan biasa. Diperhatikan nih, kita memang makanya terkait dengan hewan kurban, kita sebagai panitia harus hati-hati betul, jangan sampai ada yang mati sebelum dipotong, sebelum sholat. Ada yang meninggal, ada yang mati, musibah itu panitia. Makanya nanti harus ada perjanjian baik orang sama yang pertama kami. Jangan sampai nanti ada hal-hal, makanya kalau kambing ini paling tidak, kalau saya sih pribadi lebih cenderung ya menjelang dipotong dibawa sama dia, atau palinglah malamnya, ya malamnya. Kejadian fakta ini saya lihat langsung itu di Sukabumi itu ada kambingnya mati sebelum sholat, masuk angin kata panitia. Wah, kita musibah, kita dapat gantiin 2 ekor kambing, kita korban kagak gantiin 2 kambing ini. Ini ketemuan panitia. Itu ya, jadi panitia ini berat Bapak ya. Yang dianggap remeh, udah ngumpulin, nyariin sapinya ya enggak. Nah ini juga nanti dicek juga nih. Tahun lalu tetangga masjid kita itu korban juga, sapinya mati pagi-pagi 1 ekor. Gara-gara apa? Jatuh waktu nurunin, keikat talinya nggak diperhatiin, nggak dijaga, kelilit lehernya. Pagi-pagi udah nggak ada umurnya. Pusing lah gitu panitia. Ya. Untungnya yang punya yang ngirim sapi ini mau ganti, Pak. Kalau nggak ganti gimana? Waduh. Artinya di sinilah hati-hatian sebelum terjadi hal-hal ini, kita panitia harus betul-betul solid, yang jaga harus ada satpam. Ini banyak kejadian sapi kabur ya. Tahu nggak kabur? Kaburnya ada yang bantu, yang nolong. Iya, ada yang nolong tuh Pak, ada yang mandu. Jadi kalau sapi kabur ada yang mandu. Ya, mandunya siapa? Ya tebak sendiri aja. Nah, iya. Belum lagi ada yang mohon maaf di waktu ininya susah di sembelihnya dan sebagainya. Ini menjadi catatan-catatan kita. Yang penting apa? Kata Nabi, lakukan penyembelihan ketika setelah sholat Idul Adha. Nah karena besok ini Jumat, kita Sabtu, maka ini tambahan juga nih bagi panitia ya. Kalau gitu penyerahan sapinya hari apa rencananya? Jumat sore, betul. Jangan malam Kamis ya, bukan jalan malam Jumat. Kelamaan nanti. Kita menghindari itu. Dan ini udah kejadian. Banyak yang cerita sama saya panitia udah berat. Iya, panitia itu berat. Jadi jangan gampang-gampang kritik panitia. Yang itu susah. Gampang ngomong begini. Coba dia panitia belum tentu sanggup juga ya. Ya, kita sama-sama panitia dalam rangka ya supaya semuanya terlaksana dengan sebaik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sering ditanyakan ke saya. Kalau misalkan karena ini kurbannya, ya ada yang bertanya, Ustaz, gimana kurban itu yang dipakai namanya apa nama keluarga, apa nama orang, apa nama keluarga? Satu catatan, kambing itu untuk 1 orang. Mau namanya pakai siapa pun, pokoknya 1 orang. 1 orang ini ya mewakili keluarga. Artinya apa? 1 keluarga ini sudah jatuh
kalau dia ada yang bilang sunnah muakkadah, dia sudah dapat sunnah muakkadahnya satu keluarga itu. Tapi kambing itu buat satu orang. Jadi tetap disebutkan satu orang. Tentang namanya siapa mau ini Pak, nama kepala keluarga nggak boleh. Siapa lagi? Nama istrinya boleh. Nama siapa lagi? Anaknya yang pertama boleh. Anak kedua boleh. Misalkan nih, ibu saya almarhum belum pernah korban, nama dia boleh. Ya boleh kalau dia belum pernah ya. Ya meskipun memang diutamakan bagi orang yang masih hidup. Itu. Ada yang nanya, gimana nih bapak saya belum pernah kurban sepanjang hidupnya. Saya pengen kurbankan nama dia, boleh. Siapa yang larang? Enggak ada yang larang. Karena ibadah itu ya bisa diniatkan bagi orang yang sudah tiada. Tapi dengan alasan tadi semuanya sudah pernah melakukan ibadah kurban. Bagi yang belum kan dibolehkan. Samanya halnya kita boleh badal haji. Boleh kan badal haji orang mati? Boleh. Ya badal haji itu boleh. Termasuk badal umroh juga boleh. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi satu. Nah kalau sapi itu 7. Tetapi 7 ini murninya adalah untuk mereka yang kurban, jangan dicampur-campur. Ya, setelah saya coba teliti, ya berbagai pendapat para ulama, kalau mau urunan 7 itu kurban semua, ya jangan dimix. Misalkan 4 orang akikah, yang 3-nya kurban. Nah itu kata ulama nggak matching. Kenapa? Karena akikah itu hitung nyawa, tahu nyawa satu kambing ya 1 orang. 1 ekor sapi juga 1 nyawa, 1 orang. Karena kalau akikah itu boleh dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang, boleh 1 ekor sapi untuk 1 orang. Kalau korban enggak, 1 ekor sapi bisa buat 7 orang. Nah, itu bedanya. Ya. Tapi kalau dia kata saya nitip kambing, ya buat akikah di Idul Kurban boleh, tapi niatnya akikah. Dan sistemnya berbeda. Kalau akikah itu diberikan dalam kondisi sudah masak, ya enggak. Kalau kurban itu dalam kondisi masih mentah, boleh silakan. Gitu ya. Jadi 1 itu untuk satu kambing itu untuk 1 orang. Kalau sapi ya unta 7 untuk 7 orang. Gitu ya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan pembagian daging. Ya, kalau kita lihat kembali kepada Nabi apa? Kulu wa'atimu wadakhiru, kata Nabi apa? Makan sebagiannya, hadiahkan sebagiannya, simpan sebagian. Ya, simpan ini saya kira di zaman Nabi itu kenapa? Nabi bilang itu kenapa? Karena masing-masing korban. Satu rumah itu korban masing-masing, satu rumah 1 ekor kambing minimal ya. Ya. Jadi makanya mereka kesusahan untuk mencari orang yang membutuhkan. Kalau di kita coba, ya kesusahan apa? Kira-kira ada orang nggak perlu nggak daging zaman kurban besok ini? Dikasih berapa kupon pun masih mau dia, iya kan? Iya, kalau kita. Kalau di zaman Nabi nggak, itu masing-masing kurban. Maka Nabi bilang bagi 3, makan sebagian, ya, berikan sebagian lagi, simpan sebagian. Berarti dari sini kita bisa lihat pembagian daging korban tidak terbatas pada tanggal 10, 11, 12, 13, kapan saja boleh selama daging itu layak. Bisa kayak Saudi nih, jumlah korban sampai tadi 2 juta ekor. Kalau masing-masing jemaah haji korban nih, berarti 2 juta ekor kambing kan? Ya, bayangkan begitu besarnya itu. Orang Saudi udah nggak perlu, nggak mau dia makan daging korban, nggak semuanya mau, ya, karena masing-masing korban. Gimana ya? Masih dikirim. Nah dikirim itu butuh waktu nggak? Butuh. Makanya dibolehkan kita kalau korbannya misalnya mohon maaf nih di masjid kita kebanyakan, boleh kita kirim ke tempat lain atau kita sembelih di tempat kita, daging kita sebar di kesempatan lain yang kita bisa lakukan. Tapi dengan syarat apa? Dagingnya diawetkan. Makanya super korban boleh Pak. Karena saat ini ada berapa tahun terakhir ada gerakan super kurban, bayar kurban di situ di lembaga itu
nanti mereka nyembelih dan dibuat kornet gitu kan, kornet rendang. Karena saya tanya yang lembaga itu, gimana caranya nanti kita ini kita olah menjadi kornet, kita kirim ketika ada musibah di tempat yang memang membutuhkan, ya itu makanan. Tetapi membaginya di waktu kita sembelih lebih baik karena merasakan itu masih fresh, kan gitu. Ya, tapi kita nggak punya juga ya, nggak punya kulkas ya. Kalau memang mau bagi, ya, tapi kalau 5 ekor besok kecil lah ya, langsung habis kayaknya itu. Iya, kemarin sempat agak banyak ya. Iya, itu ya. Jadi ada yang menanya seperti itu. Makanya di sini karena 3 akan disampaikan, qala ulama al-afdal ayakul sulus wa tasaddaq bisulus wa yadakhil as-sulus. Karena 3 akan disampaikan, maka dibagi sepertiga. Nah, karena yang simpan ini agak relevan di zaman kita, maka sebaiknya 2/3 kita berikan ke orang, 1/3 kita ambil. Nah, itulah tadi kebijakan kita. Kalau kambing itu ambil 1 paha buat yang kurban, ya 1 kurban 1 paha. Nah, kalau yang sapi berapa? 3 kilo ya. 3 kilo. Estimasi dari, ya artinya itu sudah kebijakan kita hitung. Ya, karena 3 kali 7 berapa? 21 kilo ya. Estimasinya kan 100 lah paling tidak. Paling kan sudah ada sebagian itu yang diambil bagi mereka yang mendapat keberkahan. Ya. Wa yazul naqluha ila badan akhar, boleh memindahkan daging kurban ini keluar daerah, boleh. Ya, kalau memang di sini udah banyak, misalkan ya, kayak di Adua itu pernah mencatat rekor mereka itu 30 ekor sapi. Ya. 30 ekor lah, 30, makanya dia bukan pakai rumah potong, didesain seperti rumah potong hewan. Masuk, digiring sapi, cekrek, tumbang, masukin digiring, cekrek. Jadi nggak ada namanya naik tambang, nggak ada. Saya lihat betul kita coba lihat ini gimana bagus. Kalau kita kan kalinya bikin kemarin gagal kan, nggak bisa gitu. Oh dia itu langsung masukin di lorong gitu kan, masukin leher tadi itu nyangkut, cekrek ya kan, langsung dibiarin, masukin lagi begitu. Ya karena butuh dana Pak, kayak gitu ya, butuh dana. Ya, kita lakukan yang kita bisa. Dan perlu dicatat dalam konteks nyembelih ini kita sudah berkali-kali, kurban ini ibadah, maka yang nyembelihnya harus ngerti tentang tata cara nyembelih kurban. Catat ya. Ini saya promosiin di berbagai masjid karena banyak orang itu cuma nyuruh jaga. Nyembelih, saya tanya, ngerti gagalnya kalau kurban itu ada niatnya? Nggak tahu, tanya. Karena kalau dia nanti tidak meniatkan sembelihan itu kurban, maka sembelihan dia biasa. Meskipun disembelih pada hari kurban. Kenapa Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya setiap perbuatan tergantung niat. Meskipun sama-sama sembelih, kalau kejagalnya salah niat, salah juga. Penting di situ catatan gitu. Makanya terkait dengan gagal ini kita sudah akhirnya menggunakan kesimpulan kita yang nyembelih, meyakinkan bahwa ini sesuai dengan niat orang yang berkurban. Makanya kita minta masing-masing nanti menyaksikan tuh hewan sembelihannya ya. Ya, fa in kana la yusilu dzabha falyashhad wa yahduru, kata Nabi ya pada pentingnya Fatimah, dan saksikan hewan sembelihan. Ketika disembelih disaksikan, karena setiap darah yang menetes akan menghapuskan dosa-dosa. Nabi menetes. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan semakin besar sapi yang disembelih, darahnya semakin banyak utamaannya. Ya, semakin banyak. Karena kata Nabi setiap darah yang menetes keluar dari hewan itu menghapuskan dosa orang yang berkurban. Itu yang Nabi sampaikan ke putrinya. Saksikan olehmu, ketika menyaksikan apa? Baca doa, inna sholati wa nusuki wa
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam, tidak ada serikat baginya.